Iya, ini ada berkat sedikit. Diterima. Diterima. Terima kasih Tuhan berkati. Tuhan Ya. memberkati. Aku makasih loh ya. Iya, sama-sama saya. Aku Iya. Mas Rono buku ya. Iya. Nah. Matur nuwun. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan pada sore hari ini. Amin. Saya berjumpa dengan hamba Tuhan Ibu Taji bersama dengan dua orang di sampingnya yang luar biasa. Salah satunya adalah adiknya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, namun sebelum kita mungkin mendengarkan kesaksiannya, ceritanya, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Amin. Supaya Tuhan video ini menjadi kesaksian, menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu, anugerahmu yang luar biasa pada kesempatan saat ini kami boleh berjumpa bersama dalam kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerahmu dan Tuhan, sebentar kami akan bincang-bincang cerita mengenai kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi keluarga di tempat ini. Amin. Mengalami mujizat Amin. serta kami berdoa bagaimana pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi keluarga pastori gereja di tempat ini. Tuhan kiranya berkenan mendengarkan setiap doa kami. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Di samping saya atau di samping Ibu Gembala ada seorang bapak bernama Pak Musiran. Pak Musiran Adalah Pak Musiran. Pak Musiran ini adalah tadi tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi hari ini beliau telah menjadi seorang pengikut Kristus yang setia. Dan tentunya seperti apa dan bagaimana ceritanya, ya mari kita simak bersama-sama. Ya, bagaimana Pak kok bisa mengenal Tuhan Yesus itu, bagaimana ceritanya? Karena sakit itu. Oh ya, karena sakit ya. Beliau kenal Tuhan karena sakit. Tuhan izinkan sakit yang dideritanya yaitu sakit stroke. Ya, sakit stroke yang dialami memang sakit yang luar biasa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, seperti pada umumnya orang sakit stroke tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak ada keluarga juga, karena memang beliau ini berpisah dengan istrinya. Sebelum mengalami sakit, dia berpisah dengan istri dan pekerjaannya adalah seorang karnet. Ya, kalau jurusan Semarang bis yang dia gunakan atau yang memakai tenaganya adalah bis antara Surabaya Semarang. Ya, Sumber Kencono kalau dulu, sekarang Sumber apa? Sumber Rahayu. Sugeng Rahayu ya kalau saat ini. Jadi beliau adalah mantan kernet Sugeng Rahayu. Ya, dan oleh karena sakit, tidak ada keluarga, di samping istri anak juga meninggalkan beliau. Beliau sakit dan tidak ada orang yang merawat. Tetapi dia suatu ketika dia mengingat akan saudaranya, ya, saudara kandung ya. Iya, saudara. Jadi yang baju merah ini adalah saudara kandung, kakak kandung, yang adalah seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan. Ya. Karena sebelum sakit itu dia menjadi kernet, dia juga tidak mengenal Tuhan, tidak percaya Tuhan. Bersama dengan kakak berbeda iman, tetapi ketika dia dalam keadaan yang tidak baik atau keadaan yang buruk karena sakit, tidak ada yang merawat, maka mulai saat itu dia mengingat akan kakaknya. Dia datang kepada kakaknya dan puji Tuhan, memang perjuangan berat. Ya, hari-hari hanya hidup di dalam doa, didoakan, dibantu oleh kakak. Lalu kemudian pada akhirnya
Tuhan berikan mujizat kesembuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin beliaunya ini tidak banyak bicara, tetapi dari kesaksiannya saya menceritakan kepada saudara. Tetapi mungkin saya akan kasih kesempatan buat sang kakak untuk menceritakan bagaimana adiknya datang di tempat ini lalu kemudian bisa sembuh dan juga terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, silakan Bu. Waktu jam 10 malam dia datang sudah tidak bisa apa-apa. Katanya di tempat kosnya itu ditanyai, kamu punya saudara? Punya saudara, kami ada di tempat dusun ujung Keringan, pelayanan pekerjaan Tuhan. Datang itu saya ya memang saya ya agak kaget karena dia datang tidak bisa apa-apa, lumpuh itu. Tapi ya lumpuh karena kena sakit, yaitu sakit stroke. Tapi puji Tuhan, saya tidak mengandalkan apapun, mengandalkan obat, tapi saya bawa yaitu datang kepada Tuhan. Hanya saya beri yaitu mandi, saya berikan yaitu untuk dia itu berdoa, saya bawa dalam doa. Memang benar-benar Tuhan itu menyembuhkan dia. Datang itu tidak bisa apa-apa. Pakai celana, maaf ya, pakai celana saja tidak bisa. Pakai baju saja tidak bisa. Setelah itu saya bawa dalam doa setiap malam. Saya bawa dalam doa itu Tuhan menjawab, Tuhan menyembuhkan adik saya sampai saat ini. Dia menerima jalan kebenaran, menerima yaitu keselamatan yang dari Tuhan. Dulu dia tidak menerima. Mungkin dia ya berbeda dengan kepercayaan, tapi saat ini dia satu rumah dalam pelayanan di tempat ini. Kami berterima kasih sama Tuhan. Kami bawa dalam yaitu rumah sakit. Saya bawa dalam rumah yaitu rumah Tuhan. Kami serahkan sepenuh hati kepada Tuhan. Tuhan menjawab, bisa sembuh sampai saat ini. Kami berterima kasih sama Tuhan Yesus sudah menyembuhkan adik saya. Bukan menyembuhkan, menerima jalan kebenaran yang dari Allah. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa obat ya. Sakit ini tanpa obat Tuhan juga bisa disembuhkan. Tangan mana ya Pak yang lumpuh dulu? Tangan. Ya semua. Semua. Tapi yang stroke kiri tuh Bu. Yang kiri ya? Tangan ini. Oh, tangan ini. Iya. Kiri. Nah, tangan kiri dan kaki kiri itu lumpuh total ya. Ya. Lumpuh total, tetapi sekarang sudah disembuhkan. Coba berdiri Pak. Berdiri. Nah, coba tangan yang lumpuh diangkat Pak. Yang lumpuh yang kiri. Kakinya diangkat bisa. Bisa. Ya, puji Tuhan saudara. Ya, silakan duduk Pak. Jadi hanya dengan berdoa, karena memang luar biasa kalau mungkin bagi orang kaya mengandalkan uangnya bisa ke rumah sakit. Ya. Tetapi hamba Tuhan ini karena kondisi dan karena berada di desa, ya tidak punya rezeki yang banyak lah, tetapi hanya cukup untuk makan. Mereka tiap hari hanya hidup dalam doa. Terus berdoa, menyembah, berdoa dan menyembah. Pada akhirnya Pak Mus ini yang tidak dapat berbuat apa-apa, yang tidak bisa berjalan, pakai pakaian saja. Tadi dikatakan sang kakak bahwa kakaknya yang membantu untuk pakaikan, baik itu dari pakaian bawah dan semua ya, semuanya itu dipakaikan oleh sang kakak. Dan puji Tuhan dengan doa, kuasa Tuhan luar biasa sehingga Pak Mus bisa dapat sembuh ya. Semua oleh karena doa. Jadi doa orang benar apabila dengan yakin dikatakan sangat besar kuasanya ya. Jadi jangan meremehkan doa. Tuhan tidak lihat berapa banyak uang yang kita punya, tetapi Tuhan melihat berapa besar iman kita kepada Tuhan. Amin. Firman Allah berkata, kalau kita punya iman sebesar sesalib dapat memindahkan gunung. Amin. Ya, hanya dengan iman saudara, dengan
dengan doa, pujian, penyembahan setiap pagi, setiap malam, Ya. maka saudara, sakit itu dipindahkan, sakit stroke itu disembuhkan total. Amin. Mus yang tidak dapat berbuat apa-apa sekarang beraktivitas seperti biasa. Amin. Dan beliau ini adalah sekarang membantu sang kakak dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Keringan Nganjuk ini, ya. Amin. Jadi dalam hal ini juga Pak Mus ini masih belajar, ya, masih belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi, membaca Alkitab dan sebagainya. Ya, tidak ada kacamata ya Pak ya? Ya, Tidak ada ya. pakai Beliau kacamata. ini membutuhkan kacamata baca untuk membaca dengan lancar. Nah, satu hal yang luar biasa yang kita bisa pelajari dari sini, dari hamba Tuhan ini dan beberapa orang yang ada di samping saya ini adalah mereka hanya hidup dalam doa. Amin. Ya, tidak ada siapa-siapa yang membantu, baik itu anak karena hidup sendiri-sendiri ini. Kalau mungkin kita katakan sama seperti panti jompo. Namun panti jompo itu ada pengurusnya, ada donaturnya. Sedangkan ketiga saudara kita ini tidak punya donatur, Amin. tidak ada pekerjaan apapun, ya. Hanya melayani beberapa jiwa saja dan hidup dari anugerah Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Amin. Jadi kalau sampai hari ini mereka ada semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan ibu siapa namanya? Ibu Ruti. Ibu Ruti. Ya, ada Ibu Ruti di samping yang juga beliau adalah dulu seorang pelayan Tuhan. Tetapi karena memang kondisi, karena usia, penglihatan juga sudah berkurang, ya. Dari ketiga saudara kita ini penglihatan berkurang karena usia, mereka membutuhkan kacamata. Ya, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, alangkah lebih baiknya kita saling mendoakan satu dengan yang lain, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Soal usia, bertambah usia itu pasti tidak bisa dihindari. Ya. Tetapi soal sakit dan penyakit Tuhan bisa sembuhkan. Amin. Dan Tuhan sembuhkan dalam keadaan apapun, asalkan kita punya iman dan percaya kepada Tuhan. Ya, jadi beliau-beliau ini selalu mendoakan kami, termasuk saya, ya, mendoakan saya, keluarga dan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kami semua. Amin. Jadi hiduplah andalkan Tuhan dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ada rezeki, mari kita saling membantu. Jika tidak, maka kita saling mendoakan, ya. Karena itu yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau punya beban atau punya kerinduan untuk melayani di tempat ini, membantu di tempat ini, silakan tinggalkan komentar, ya, di bawah video ini. Dan kita akan dengarkan kesaksian-kesaksian beliau ini di hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Halo. Iya. Masih mengikuti, mengunjungi di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Sore yang indah ini boleh berbincang-bincang untuk pelayan pekerjaan-Mu. Baik pelayanan yang Tuhan percayakan Mati Tupa yang ada di Sukomoro, kami serahkan dalam tangan-Mu. Pakailah hamba-Mu ini di dalam pelayan pekerjaan, banyak jiwa datang kepada Allah, menerima jalan kebenaran yang dari Allah. Kami percaya Tuhan memberkati pelayanannya, berkati yaitu rumah tangganya, baik putranya, Tuhan disembuhkan segala beban penyakit mereka. Kami percaya Tuhan pada sore hari ini, apa yang kami naikkan kepada Allah, Tuhan selalu mendengar dan mendengar. Demikian juga sore hari ini kami bersyukur kepadamu, boleh dipertemukan oleh Mati Tupa ini karena kemurahan Tuhan. Apa yang disaksikan kami saksikan kepada keluarga di tempat ini. Tuhan selalu campur tangan dan menopang dalam pelan tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada
malam hari ini atau pada sore hari ini Tuhan, apa yang kami perbuat hanya menurut kehendak dan rencana-Mu. Terima pelan di tempat ini Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Hamba-Mu merindukan Tuhan untuk dikirim oleh hamba-Mu di tempat ini untuk melanjutkan dan membantu pekerjaan di tempat ini yang benar-benar pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh membawa umat Allah setia datang ibadah kepada Allah, mencari jiwa yang datang menerima jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar mungkin hamba-Mu kembali ke Sukomoro. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai sampai tiba di rumah dengan keadaan selamat, boleh kembali untuk melayani pekerjaan-Mu. Baik keluarga di tempat ini yang ditinggalkan, Tuhan menjaga, melindungi, dan Tuhan akan campur tangan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih cuma di